Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas buku Intan Pariwara kelas 12 bab pembelahan sel uji kompetensi 2. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, pernyataan berikut yang tepat mengenai gametogenesis. Yang A, proses pembentukan sel kelamin hanya terjadi pada alat perkembangbiakan hewan dan manusia. Bukan ya, di sini tumbuhan juga mengalami pembentukan sel kelamin. Yang B, proses pembentukan sel gamet betina pada hewan dan manusia berlangsung di testis. Kalau betina seharusnya bukan di testis ya. Testis itu untuk jantan. Yang C, spermatogenesis merupakan pembentukan gamet jantan pada organisme jantan. Nah, ini tepat sekali. Kemudian yang D, gametogenesis tumbuhan pada alat kelamin betina disebut dengan mikrosporogenesis. Kalau betina pada tumbuhan itu disebut dengan makrosporogenesis. Terus yang E, gametogenesis pada tumbuhan pada alat kelamin jantan disebut megasporogenesis. Ya, ini kebalik ya. Harusnya kalau jantan itu mikrosporogenesis. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang C. Nomor 2, perhatikan diagram oogenesis berikut. Proses yang berlangsung pada bagian yang ditunjuk oleh huruf P adalah, nah ini proses oogenesis itu pembentukan sel telur diawali dari lingkaran yang paling kiri itu disebut dengan oogonium. Nah, kemudian oogonium akan melakukan pembelahan secara mitosis membentuk oosit primer yang bersifat diploid. Kemudian oosit primernya akan membelah secara meiosis 1 membentuk badan polar dan juga oosit sekunder yang sifatnya keduanya adalah N. Kemudian terjadi pembelahan secara meiosis yang kedua akan menghasilkan 1 oogonium dan 3 badan polar. Nah, di sini tahapan yang P adalah pembentukan dari oogonium menjadi oosit primer secara mitosis. Jadi jawabannya yang B. Nomor 3, perhatikan skema spermatogenesis berikut. Dari gambar pembelahan tersebut, reduksi kromosom terjadi pada tahap. Jadi di sini maksudnya reduksi itu dari kromosom yang sifatnya 2N menjadi N atau diploid menjadi haploid. Nah, kan terjadi pengurangan kromosom. Itu terjadinya di mana? Jadi spermatogonium itu kan membentuk spermatosit primer. Nah, tahapan ini terjadi pembelahan secara mitosis. Karena secara mitosis maka spermatosit primer di sini masih bersifat 2N. Kemudian spermatosit primernya akan membelah secara meiosis 1 membentuk spermatosit sekunder dan spermatosit sekundernya akan membelah secara meiosis 2 membentuk spermatid. Baru yang untuk tahapan R di situ dari spermatid kemudian terdiferensiasi menjadi sperma yang memiliki ekor. Nah, di sini kalau yang ditanyakan adalah reduksi pengurangan kromosom dari 2N menjadi N, maka jawabannya adalah yang Hi, yang awalnya spermatosit primer bersifat 2N menjadi spermatosit sekunder yang bersifat N. Sedangkan yang R itu tahapan diferensiasi dari yang awalnya sperma tanpa ekor menjadi memiliki ekor. Jawabannya yang B. Nomor 4, pada proses spermatogenesis, spermatosit primer bersifat diploid membelah secara meiosis membentuk sel yang bersifat haploid. Sel yang dimaksud adalah seperti yang tadi ya, spermatogonium membelah secara mitosis kemudian membentuk spermatosit primer. Spermatosit primer akan membelah secara meiosis membentuk spermatosit sekunder. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 5, pada oogenesis berlangsung pembelahan secara mitosis dan juga meiosis 1 serta meiosis 2. Dari hasil setiap jenis pembelahan tersebut dalam tabel yang benar adalah, jadi untuk mitosisnya itu yang awalnya oogonium akan menghasilkan 1 oosit primer. Kemudian untuk meiosis satunya dari oosit primer akan membentuk 1 oosit sekunder dan 1 badan kutub primer atau badan polar ya. Untuk yang meiosis 2-nya, yang awalnya bahannya dari oosit sekunder dan 1 badan kutub primer akan membentuk 1 ootit dan juga 3 badan kutub sekunder. Jadi jawabannya di sini yang paling tepat adalah yang E.
Nomor 6, proses mikrosporogenesis terjadi di dalam kepala sari menghasilkan serbuk sari. Hasil serbuk sari yang telah masak mengandung, jadi satu serbuk sari itu mengandung 3 inti sel haploid. Nah, 3 ini isinya apa? Satu sel vegetatif, inti sel vegetatif, kemudian 2 inti sel generatif. Jadi jawabannya yang B. Nomor 7, bagian yang ditunjuk oleh huruf X, Y, dan Z secara berurutan adalah, oke, kita cocokkan di gambar dulu ya. Jadi untuk yang bagian X, di situ kelihatan kalau itu adalah bagian dari bakal biji. Kemudian setelahnya bakal biji, di situ ada sel induk megaspora. Nah, untuk yang Y di sini berarti adalah megaspora. Kemudian untuk yang Z paling ujung itu adalah inti polar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nomor 8, apabila terdapat 30 sel induk mikrospora yang mengalami pembelahan secara meiosis, serbuk sari yang dihasilkan sebanyak. Jadi satu sel induk mikrospora itu bisa menghasilkan 4 serbuk sari. Nah, kalau 30 berarti di sini 30 dikalikan 4, hasilnya 120 butir. Jadi jawabannya yang E. Nomor 9, pada Angiospermae hanya satu sel megaspora yang fungsional dan 3 megaspora lainnya mengalami degenerasi. Selanjutnya, sel megaspora yang fungsional mengalami 3 kali karyokinesis menghasilkan. Jadi karyokinesis itu pembelahan yang terjadi pada inti selnya saja nih yang membelah. Jadi selnya tetap satu, inti selnya yang jumlahnya banyak. Nah, untuk karyokinesisnya di sini kan 3 kali. Karena 3 kali berarti akan menghasilkan 8 inti haploid. Haploid ya, bukan diploid. Nah, 8 inti haploid ini isinya apa saja? Ada ada 2 kandung lembaga sekunder, kemudian 3 antipoda, 2 sel sinergid dan juga 1 ovum. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang B. Nomor 10, salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya variasi genetik pada perilaku kromosom yaitu crossing over. Terjadinya crossing over dapat menghasilkan, crossing over di sini adalah pindah silang. Nah, pindah silang itu terjadi pada tahapan meiosis. Meiosis terutama di bagian profase 1. Nah, crossing over itu dapat menghasilkan kromosom individual yang menggabungkan gen-gen yang diwarisi dari kedua orang tua. Jadi jawabannya adalah yang A. Sekian pembahasan kali ini. Share video dari channel Biologi Education jika kamu merasa channel ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.